Pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan disusun oleh saya, Dede Almin Melana, kelas 9D, nomor absen 8. Baik teman-teman, pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan itu terbagi menjadi dua topik. Yaitu ada topik yang pertama, topik A, yaitu pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap saji. Kemudian ada topik 2, yaitu topik B, yaitu pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan pangan setengah jadi. Di sini ada peta konsep. Peta konsep ini menjelaskan tentang runtutan materi tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan yang dimulai dari menjadi makanan siap saji, menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi ini dijelaskan yang dimulai dari pengertian, jenis dan manfaat, kemudian metode pengolahannya, tahap pengolahannya, kemudian dilanjutkan yang terakhir kemasan dan penyajian produk kemasan. Masuk ke pengertian yang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji ya. Pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap saji adalah proses transformasi bahan pangan dari hewan ternak dan hasil tangkapan perikanan menjadi produk makanan yang siap dikonsumsi. Berikut ini jenis-jenis makanan yang bisa untuk dikonsumsi. Ada jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Seperti sungai dan danau, kandungan gizi air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Jenis-jenis ikan perairan tawar antara lain ada ikan lele, ikan mas, ikan gurame, dan sebagainya. Kemudian ada ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Terus kemudian ada jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti berikut ini. Itu ada ikan bandeng dan ikan kakap, juga ikan-ikan lainnya ya. Kemudian ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 bagian per sejuta. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah tinggi, sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi manusia adalah sebagai berikut: ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Kemudian ada udang. Udang adalah hewan yang hidup di semua jenis perairan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut. Terdapat berbagai jenis udang, antara lain udang jebung, udang bunga, udang windu, udang air tawar, udang dogol, udang kucing, udang baron, dan udang pita. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan berjenis maluska yang hidup di laut, memiliki silinder mengerucut dan memiliki 10 lengan panjang dengan cangkir hisap yang berguna untuk menjebak mangsanya. Ada banyak jenis cumi-cumi ya, antara lain ada sotong, cumi karang, dan cumi biru. Dan ada rumput laut. Rumput laut adalah ganggang makroskopis yang hidup di air. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Semua bagian rumput laut itu disebut talus karena tidak memiliki akar. Rumput laut hidup di atas pasir, lumpur, kayu, karang mati, bahkan kerang. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Di bawah ini beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, antara lain ada daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Ya, kemudian ada telur. Telur terutama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah secara
hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur ini akan menetas hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Telur dapat dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Nah, berikut ini jenis-jenis telur yang bisa dikonsumsi. Antara lain ada telur ayam kampung, telur ayam broiler atau leghorn, terus ada telur itik dan telur puyuh. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia. Betina untuk mamalia betina. Untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Masuk pada topik manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, manfaat ikan. Ikan mengandung omega 3 yang bermanfaat dalam proses perkembangan otak pada janin serta penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. Ikan kaya akan kandungan asam amino seperti taurin yang berguna untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Kemudian vitamin A pada ikan yang berguna untuk mencegah kebutaan pada anak. Terus ada vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Kemudian ada vitamin B6 yang untuk mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Kemudian ada vitamin B12 yang digunakan untuk membentukkan sel darah merah, juga membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga saraf. Dan ada manfaat rumput laut. Rumput laut kaya akan nutrisi yang penting bagi tubuh, yaitu vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Kalsium yang dihasilkan rumput laut lebih besar dari susu, dapat mencegah pengeroposan tulang ataupun bisa disebut osteoporosis. Kandungan vitamin C pada rumput laut merupakan antioksidan yang dapat mencegah gejala kanker dan dapat merawat kecantikan kulit. Rumput laut mengandung serat alami yang berguna untuk mengontrol berat badan. Kemudian ada manfaat udang. Udang merupakan sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Sama seperti ikan, udang juga mengandung omega 3, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, selenium, dan yodium dengan manfaat yang sama seperti yang terkandung pada ikan. Bisa dilihat kandungannya beberapa persen berikut ini, bisa dilihat. Manfaat cumi-cumi. Cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi, yaitu protein B6, seng, yodium, dan omega 3 serta mengandung tembaga. Cumi-cumi memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu kandungan tembaga pada cumi-cumi untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kemudian ada kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh, dapat menurunkan kolesterol. Kemudian ada kandungan mineral pada cumi, dapat menyehatkan sistem pencernaan. Manfaat daging. Daging kaya akan vitamin B dan mineral yang penting untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. Daging mengandung 9 asam amino esensial yang bermanfaat dalam perkembangan dan perbaikan sel yang rusak di dalam tubuh kita. Daging mengandung seng dan selenium yang bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk sistem imun tubuh. Dan ada manfaat telur. Yang pertama, telur ayam kampung. Telur ayam kampung mengandung 80% kalori sehingga dapat menambah berat badan kita. Dan ada putih telur ayam kampung mengandung banyak riboflavin atau vitamin B2 yang bermanfaat untuk fungsi sel normal, bermanfaat dalam pertumbuhan, dan produksi energi. Telur ayam kampung mengandung vitamin A dan B, kalsium, fosfor, lecitin, dan zat besi. Dan ada telur ayam broiler atau leghorn. Kandungan nutrisi telur ayam broiler sama dengan kandungan nutrisi ayam kampung. Hanya saja, nutrisi ayam broiler lebih sedikit dibandingkan dengan ayam kampung. Telur bebek. Telur bebek mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dari telur ayam broiler. Telur bebek mengandung sekitar 75% lebih banyak vitamin E daripada telur ayam broiler. Telur bebek juga mengandung vitamin A 2 kali lebih banyak daripada
telur ayam biasanya, seperti ayam broiler dan telur ayam kampung. Telur bebek juga mengandung vitamin B kompleks seperti mineral selenium, mangan, seng, tembaga, natrium, fosfor, kalium, dan zat besi yang jumlahnya sedikit lebih banyak daripada telur ayam biasanya. Next ada telur puyuh. Telur puyuh mengandung protein 13% lebih banyak daripada telur ayam broiler yang hanya 11%. Telur puyuh mengandung vitamin A dan B2 dua kali lebih banyak daripada telur ayam bekantan. Telur puyuh mengandung zat besi dan potasium 5 kali lebih banyak daripada telur ayam broiler. Telur puyuh tidak mengandung LDL atau kolesterol jahat. Telur puyuh sangat kaya akan HDL atau kolesterol baik. Kandungan protein avomucoid dapat mengatasi gejala alergi. Avomucoid adalah protein yang biasa digunakan untuk memproduksi obat anti alergi. Manfaat susu. Susu merupakan sumber kalium dan protein yang tinggi. Kandungan zat besi, tembaga, dan vitamin A dalam susu berfungsi menjaga kulit tetap bersinar. Kandungan vitamin B2 pada susu sapi dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Dan yodium, seng, dan lecithin berguna untuk meningkatkan efisiensi otak. Terakhir, kandungan tirosin dalam susu dapat menginduksi hormon kebahagiaan dan membuat tidur kita lebih nyenyak. Metode pengolahan. Metode pengolahan menjadi makanan saji antara lain sebagai berikut. Ada merebus atau boiling, mengukus atau steaming, menggoreng atau frying, membakar atau grilling, memanggang atau baking. Merebus atau boiling adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Dan mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Menggoreng atau frying adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Membakar, grilling, adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Memanggang atau baking adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan bara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji antara lain sebagai berikut. Ada perencanaan, proses pembuatan, pengemasan, hingga evaluasi. Ini dia perencanaan sendiri, diidentifikasi kebutuhan atau menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok atau keluarga saat ini untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Ide atau gagasan membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Lalu ke bagian pembuatan yaitu persiapan merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat, dan pengolahan pangannya atau pembuatannya mulai dari pengupasan, penyucian bahan, dan proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal-hal khusus lainnya. Dan ke pengemasan adalah wadah penyajian dan estetika, wadah kemasan estetika, dan kesehatan. Dan evaluasi merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan.
Kemasan dan penyajian produk olahan. Tahapan pengolahan peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji antara lain sebagai berikut. Pengemasan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk pangan. Ukurannya relatif kecil dan biasa disebut sebagai retail packaging. Yang kedua, kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan sekunder dapat digunakan untuk menampilkan produk. Yang ketiga, kemasan tersier adalah kemasan yang dialokasikan sebagai kemasan transportasi atau distribusi pada saat pangan akan dikirim ke tempat lain. Baik teman-teman, sekarang masuk ke dalam materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengaweten bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Tidak semuanya siap untuk dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau makanan yang siap untuk dikonsumsi. Jenis olahan pangan setengah jadi. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan pangan ikan. Ikan asin, ikan asap, atau pengawetan ikan asin dilakukan dengan perendaman pada air garam lalu dijemur. Adapun ikan asap dikeringkan dengan cara diasapi. Dendeng cumi, teri medan, keduanya juga diawetkan dengan cara dikeringkan. Ikan kaleng, makanan setengah jadi ini dikemas dalam kaleng kedap udara sehingga awet sekian waktu. Bakso dan sosis ikan, pembuatan dilakukan dengan penggilingan daging, kemudian dicampur bahan-bahan tertentu dan bumbu-bumbu lalu direbus, termasuk makanan setengah jadi karena harus dimasak kembali saat dikonsumsi. Terasi dibuat dari udang yang dilumatkan dan dicampur bumbu-bumbu tertentu, kemudian dikeringkan. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan pangan daging. Telur asin biasanya dibuat dari telur bebek yang direndam dengan garam sekian waktu. Selain menjadikannya rasanya khas, cara ini juga jadi langkah pengawetan. Dendeng sapi. Dendeng sapi merupakan makanan yang butuhkan pengawetan yang dilaksanakan dengan cara diasapi. Kornet daging. Kornet daging makanan yang pengawetannya dilakukan dengan pengemasan dalam kaleng. Bakso dan sosis daging sapi. Makanan ini diolah dengan cara menghaluskan daging lalu dicampur dengan bahan-bahan tertentu, kemudian direbus, termasuk makanan setengah jadi, karena ketika dikonsumsi harus dimasak kembali. Dan ada nugget daging, pembuatannya sama seperti bakso dan sosis daging sapi. Pangan setengah jadi. Manfaat ikan dan daging produk setengah jadi adalah memiliki waktu simpan yang lebih panjang. Proses pemberlakuannya dapat digunakan menjadi olahan yang memiliki variasi bentuk yang menarik, serta cita rasa yang tinggi, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, manfaat juga banyak. Antara lain, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, mudah untuk disimpan, lebih tahan lama, dan dapat diolah lagi menjadi berbagai macam keperluan. Dan metode pengolahan. Metode pengolahan perikanan dan peternakan menjadi olahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Proses pembukuan itu mempertahankan masa penyimpanan untuk mempertahankan mutu makanan dan kerusakan. Dan proses pengeringan yaitu mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai penyajian. Tahapan pengolahan perikanan dan peternakan menjadi olahan pangan setengah jadi antara lain sebagai berikut, yakni ada perencanaan, proses pembuatan, pengemasan, dan yang terakhir evaluasi. Ya, perencanaan yaitu sama
seperti makanan siap saji, dimulai dari identifikasi kebutuhan dan menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas, kelompok, atau keluarga saat ini. Untuk ide, gagasan, perencanaan produk pengolahan pangan. Ide atau gagasan membuat rencana merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan, dan pembuatan persiapan merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya atau pembuatannya, mulai dari pemapasan, pencucian bahan, proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal-hal khusus lainnya. Dan ada pengemasan pada penyajian dan estetika, pada kemasan estetika dan kesehatan. Dan evaluasi, merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahap pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Kemasan dan pengolahan produk olahan bahan pangan menjadi bahan pangan setengah jadi dari perikanan dan peternakan. Kemasan dan penyajian pengolahan peternakan, perikanan, dan peternakan menjadi olahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Pengemasan plastik yang divakum. Pengemasan plastik yang divakum digunakan untuk mengemas olahan pangan setengah jadi dengan menghilangkan udara dari dalam kemasan plastik sebelum disegel rapat untuk mencegah kontaminasi dan pembusukan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin vakum atau metode manual dengan penggunaan plastik khusus yang dapat mempermudah pengeluaran udaranya. Dan ada pengalengan. Pengalengan adalah metode pengemasan yang melibatkan pemrosesan pangan dengan pemanasan dan ditempatkan dalam kaleng kedap udara sebelum disegel. Pemanasan ini membantu membunuh mikroorganisme dan bakteri patogen, serta menghancurkan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Pembahasan. Dapat disimpulkan, pengolahan hasil peternakan, perikanan, dan peternakan menjadi makanan siap saji merupakan bahan pangan dari hewan ternak, dan hasil tangkapan perikanan menjadi produk makanan yang siap untuk dikonsumsi. Dan dapat disimpulkan, pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan bahan pangan setengah jadi merupakan pengolahan pangan untuk memperpanjang waktu simpan, meningkatkan daya cerna, meningkatkan cita rasa, dan pada prinsipnya pengolahan pangan ditunjukkan untuk mempertahankan pangan sebagai sumber nutrisi yang sehat dan aman. Penutup. Ya, teman-teman, kita akhiri saja video pembahasan materi yang disusun oleh saya, Tidak Menilana. Demikian beberapa hal atau materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini mengenai pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun kalimat yang salah atau keliru dan kurang berkenan pengucapannya. Dengan ini presentasi saya ini telah selesai. Semoga presentasi kali ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan bisa lebih mengerti tentang pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan presentasi saya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.